Shalom, selamat malam adik-adik. Gak terasa ya, udah 1 minggu kita berpisah. Kali ini kita ketemu lagi di Renungan Malam Sekolah Minggu GKK Pos Kembangan. Udah siap kan semuanya? Iya, pasti sudah siap merenungkan firman Tuhan. Yuk, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat. Tuhan berkati perenungan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bu Lili ulangin ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Udah siap semuanya? Iya, kita mulai ya. Bu Lili yang bacakan buat kalian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat filmnya kan? Ceritanya tentang seorang Samaria yang baik hati. Jadi ada seorang yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko, tapi di tengah jalan dia dirampok habis-habisan. Dia dipukulin sampai setengah mati. Nah, di situ ada seorang imam yang lewat, tapi imam itu hanya melewatinya di seberang, nggak mau menolongnya. Yang kedua, seorang Lewi, dia juga melihat, nggak menolongnya juga. Yang ketiga, seorang Samaria. Seorang Samaria ini datang
menolong orang yang setengah mati ini. Padahal orang Samaria ini suka dibully sama orang-orang Israel. Dibilang orang Samaria ini seorang pendosa. Orang Samaria ini suka diremehkan. Orang Samaria ini suka direndahkan. Tapi kenyataannya justru orang Samaria ini yang tergerak hatinya untuk menolong orang yang sedang setengah mati ini, yang sedang sekarat ini, yang sedang dipukulin, yang sedang dirampok. Nah, sementara ada imam, ada orang Lewi yang ngakunya mengerti firman Tuhan, yang ngakunya percaya sama Tuhan. Tapi nyatanya jangankan menolong ya, dia cuma melewatinya, nggak mau melihatnya, cuma ngelewatin aja. Nah, dari cerita orang Samaria yang baik hati ini, orang Samaria yang murah hati ini, kita bisa belajar satu hal saja. Kita harus peduli kepada sesama kita. Meskipun kita dibilang, kamu anak kecil, kamu nggak bisa apa-apa. Meskipun orang lain suka ngeremehin kita ya, orang-orang yang lebih besar suka ngeremehin anak kecil. Tapi kita harus tunjukkan, kalau kita peduli terhadap sesama. Kalau kita bisa, karena kita memang anak-anak Tuhan. Kalau kita mengaku kita anak Tuhan, kita juga tunjukkan, kita buktikan. Jangan cuma di mulut aja kita ngomong aku anak Tuhan. Tapi kenyataannya kita nggak peduli sama orang lain. Seperti imam dan orang Lewi. Ngomongnya anak Tuhan, ngakunya mengerti firman Tuhan. Tapi kenyataannya tidak peduli kepada sesama. Terus gimana ya Ibu Lili? Kan kita lagi stay at home Bu Lili. Gimana kita mesti peduli sama orang banyak, kepada sesama manusia? Nah, kita mulai dari dalam rumah kita aja. Kalau kita lihat mami papi sedang sibuk, mami papi sedang repot, ya kita harus peduli, kita harus membantu biar mami papi senang. Kalau lihat adik kita, koko kita, cici kita lagi sibuk nih, lagi butuh bantuan nih, jangan diem aja. Kita harus membantu. Nah, jadi kita belajar dari rumah kita aja dulu. Soalnya kan kita hari ini, sekarang ini belum bisa keluar. Kita masih di dalam rumah. Jadi kita harus praktekkan di dalam rumah kita terlebih dahulu. Nanti kalau kita sudah boleh keluar, kalau kita lihat orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, baru kita praktekkan. Kita praktekkan firman Tuhan. Mengasihi sesama kita. Peduli kepada sesama kita. Nah, sekarang udah ngerti kan? 1 minggu kita praktekkan ya. 1 minggu ini kita harus peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah aja. Kepada mami papi, kepada adik kita. Setelah itu kita baru praktekkan kepada orang lain. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati. Kami belajar untuk peduli kepada sesama kami. Tuhan tolong kami. Kami sudah mengerti firman-Mu. Tapi kami juga mau mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Khususnya saat ini kami mau mempraktekannya di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau membantu keluarga kami, orang-orang yang ada di dekat kami, mami papi, dedek kami, koko kami, cicik kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami lebih peduli kepada sesama kami. Dan saat ini kami mau istirahat. Tuhan berkati istirahat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati istirahat kita.